Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Radar Podcast, Radar Banten Podcast. Kita berjumpa lagi dengan saya, Yusuf Permana, selaku jurnalis Radar Banten. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang masih menarik, yaitu tentang efektivitas belanja daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Pak Budi Prajogo. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya. Iya, salah. Ya, beliau adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKS, dan Komisi 5 ini membidangi tentang kesejahteraan masyarakat. Ya Pak. Ya. Nah, konteks umumnya tekanan saat ini Banten sedang dihadapi dengan tekanan fiskal yang cukup krusial dan ya menantang ya Pak. Iya. Namun ya tekanan itu tentu harus tetap kita hadapi dengan berbagai program pemerintah yang harus tetap berlangsung. Salah satunya yaitu dengan program bantuan sosial maupun program lainnya yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat, begitu Pak. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan membahas dengan Pak Budi ini. Ya. Baik Pak, kalau menurut Pak Budi nih, sebelum bicara efektivitas, saya ingin mengajak pendengar dulu memahami dulu apa sih besarnya kayak gimana, gambaran besarnya. Secara umum, bagaimana komposisi belanja daerah saat ini dan seberapa besar porsi yang benar-benar disampaikan kepada masyarakat. Ya. Makasih Bang Yusuf atas undangannya di podcast ini. Siap Pak. Jadi ketika Pak Gubernur dilantik, beliau itu menyampaikan beliau akan menjalankan visi misinya untuk 5 tahun ke depan kepemimpinan beliau ya. Itu pada program-program besar yang beliau janjikan di kampanye. Yang pertama adalah sekolah gratis ya buat masyarakat. Yang kedua adalah jalan Bang Andra ya. Betul. Itu dua program yang menjadi pokok utama dari kegiatan 5 tahun ke depan kepemimpinan beliau. Nah, ini menggambarkan perhatian yang besar terhadap pendidikan ya, dan mengejar ketertinggalan infrastruktur di daerah di Banten Selatan. Iya. Itu yang menjadi perhatian besar Pak Gubernur, sehingga mulai beliau dilantik kita menjalankan program sekolah gratis, SMA gratis ya untuk sekolah swasta ya. Kalau negeri kan sudah dari dulu gratis. Pasti. Ya. Dan ini program untuk gratis untuk SMA swasta ini tujuannya dua. Yang pertama adalah memperbesar akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, menghidupkan kembali lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berkontribusi terhadap pendidikan di Banten mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Karena kalau SMA gratis ini kita fokuskan ke sekolah negeri, maka akan banyak sekolah swasta yang mati. Makanya program ini sekaligus menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta yang dulu ikut membangun pendidikan di Banten ini, kemudian sempat mati suri karena pembangunan RKB sekolah negeri yang masif ya Pak. Orang lebih milih ke negeri jadinya ya. Ya, akhirnya kita kasih pilihan ke swasta juga dapat bantuan dari Pemprov, dari fiskal provinsi untuk menghidupkan kembali lembaga beliau. Itu adalah bentuk pelayanan publik, bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat yang kurang mampu ya, supaya mereka bisa mengakses pendidikan. Dan di tengah tekanan fiskal ini, program itu tetap terlaksana Pak? Nggak boleh nggak terlaksana, itu harus duluan. Harus duluan ya. Ya. Kemudian Jalan Bang Andra juga. Cuman memang karena Jalan Bang Andra ini butuh fiskal ya. Pelaksanaannya kita sesuaikan dengan adanya anggaran gitu. Kalau anggarannya ada, uangnya ada lah. Kalau ada, ini kita jalankan. Kalau uangnya nggak ada ya kita tunda dulu. Tapi kalau pendidikan nggak bisa ditunda. Nggak bisa tunda ya Pak. Bahkan kalau nggak salah untuk tahun 2026 ini meluas ya Pak jangkauannya. Ya. Bahkan ke madrasah ya Pak. Ya, kita akan meluas ke madrasah ya. Iya. Karena sekolah ini adalah layanan dasar banget ya. Betul. Ini harus kita amankan dulu, baru berikutnya yang lain. Jadi pengembangan SDM dulu ya Pak. Yeah. Itu dulu yang perlu diperkuat. Yeah.
Nah, selaku anggota dewan nih Pak, mungkin sering kali Bapak mendapatkan aspirasi dari masyarakat ya. Iya. Bagaimana sih respon masyarakat ini terhadap kedua program itu Pak? Ya, karena saya di Tangerang Selatan ya, saya banyak mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan ini sekolah gratis, meskipun sih di beberapa sekolah meskipun namanya sekolah gratis ya, mereka masih narik juga gitu untuk seragam kah, untuk apakah. Cuman ya bagaimanapun saya tidak menutup mata bahwa sekolah itu kurang gitu. Misalkan anggaran per bulan 250.000 misalnya, atau 300.000. Di Lebak mungkin angka itu cukup lah gitu. Tapi Tangerang Selatan itu pasti kurang lah gitu. Betul. Kan kita juga harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru swasta juga kan. Saya tahu persis mereka itu rata-rata itu di bawah UMK untuk di Tangerang Selatan ya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang masih mungut tuh, saya kalau bahasa Jawanya enggak maido lah gitu, enggak menyalahkan mereka Menyalahkan gitu. ya Pak. Tapi itu bakal dievaluasi nggak sih Pak? Karena kan juknisnya kalau nggak salah sekolah gratis itu melarang keras pihak sekolah itu menarik biaya apapun. Ya itu nanti akan kita evaluasi. Kita Komisi 5 itu beberapa kali ingin menghadirkan kepala dinas, beliaunya selalu tidak bisa hadir dengan berbagai macam alasan, sehingga kita sulit untuk mencari solusi dari masalah ini gitu. Misalkan ada masyarakat yang sudah mendaftar di sekolah A, B, C, D, E yang masuk program sekolah gratis. Tiba-tiba sekolahnya memutuskan sepihak. Saya udah nggak mau ikut lagi sekolah gratis karena mungkin ya bagi mereka aturannya mengikat kita gitu. Dan yang kasihan korban anaknya. Ini yang bagaimana solusinya gitu. Itu yang realitas yang kita hadapi di masyarakat ya. Memang tidak semuanya sih. Kalau nggak salah hingga bulan kemarin itu ada 7 sekolah tuh Pak yang mundur dari program gratis itu. Ya, itu kan kasihan anaknya yang sudah nyemplung di sekolah itu. Itu gimana Pak nanti nasib mereka? Ya harus bayar. Aduh. Ya kan kasihan ya gitu-gitu kan. Harus ada, menurut saya harus ada komunikasi lah, dibangun komunikasi dengan sekolah-sekolah itu. Apa yang solusi apa yang bisa kita inikan, terutama untuk anaknya. Iya, karena mereka memang tidak mampu dan mereka sudah daftar situ gitu. Jadi harus ya mencari win-win solution ya Pak. Jangan sampai ya anak-anak yang tadinya semangat bersekolah malah redup lagi. Akhirnya angka putus sekolah malah naik Pak. Anaknya putus sekolah kah, atau mereka sekolah tapi ijazahnya nggak keluar gitu kayaknya. Itu kan cerita-cerita lama yang kita yang kita pernah dengar. Ijazah ditahan lah. Kasihan. Jadi akan masalah lagi nanti. Ujungnya ya pengangguran meningkat. Bahaya itu. Nah, kalau ngomongin kesejahteraan masyarakat nih Pak, mungkin selain sekolah gratis dan Bang Andra, ada aspirasi dari masyarakat tentang masyarakat pengen ada program ini loh gitu Pak. Sebenarnya sih tekanan yang kuat itu memang sampah ya. Sampah ya, karena itu kan di pemerintah, di undang-undang memang tidak menjadi mandatori dasar gitu ya. Tapi dia senyatanya itu di depan mata kita gitu. Terutama di daerah perkotaan ya. Tangerang Raya Tangerang Raya, Cilegon itu sampah menjadi isu yang kita belum sampai sekarang itu belum bisa menyelesaikannya. Itu bahkan di Tangsel kemarin sampai darurat sampah ya Pak. Sampai beberapa di jalan raya itu numpuk sampah semua. Sebenarnya sampai sekarang juga masih darurat karena kita masih meletakkan masalah kita ke kota lain gitu. Melempar ya. Belum ditangani secara maksimal. Masih keluar dari Tangsel sampah itu. Kemarin Yusuf main ke daerah BSD mungkin ya Pak. Dan itu pagi harinya yang keluar itu bukan aroma segar gitu ya. Aroma sampah Pak. Kata penduduk sana, saya ini beli di sini tuh kan rumah BSD itu kan berkelas elit gitu kan ya. Kompleknya bagus, fasilitasnya keren, harganya mahal, tapi kalau buka pintu baunya sampah. Kan kalau orang-orang bilangnya, bukan orang-orang ya, saya pun menganggapnya kalau beli rumah di BSD itu beli kehidupan Pak. Bukan beli cuma unit rumah. Beli prestis juga kan. Karena kan ya BSD itu kota yang lengkap lah Pak, kota maju.
walaupun harganya mahal. Dan cuma kan udah harganya mahal, bau sampah itu kan itu yang bikin ada kerasa kemarahan lah ya, kecewaan di masyarakat yang tinggal di sekitarnya tempat pengolahan sampah itu. Ya, kalau kayak situasi ini terus terjadi dibiarkan ya mungkin bisa jadi investor yang bakal lari, Pak. Ya, itu karena yang nggak betah. Ya, itu yang kita khawatirkan ya. Nah, memang akan PSL akan dibangun gitu Iya. ya. Tapi memang itu butuh waktu ya. waktu, Pak. Waktu sementara kan sampah ini nggak bisa Iya. nggak bisa Setiap hari nambah ditahan. kan? Iya, nggak bisa ditahan. Terus menurut Bapak apa sih yang perlu kita lakuin nih untuk solusi jangka pendeknya Ya. di selain PTSL PSL tadi? ya. Ya ini sementara kan bekerjasama dengan pemerintah lain ya, baik kota Serang maupun Kota Serang maupun Bogor ya, Bogor Kabupaten ya. Itu solusi jangka pendek, tapi nanti pasti suatu saat Kota Serang juga akan teriak juga ya, ketika Cilowong penuh gitu. Bogor juga sama akan teriak juga ya ketika TPA-nya penuh gitu. Itu Panadol lah, kalau obat Panadol lah biar demamnya turun doang ya. Cuman penyakitnya itu belum selesai. Karena Tangsel sendiri belum. Kalau menurut saya sih memang ini tidak akan ideal ya, tapi pandangan saya ya. Tapi memang ini belum disetujui oleh pemerintah. Itu udah kita insinerasi dulu. Kalau PSL itu mahal, insinerasi dulu yang murah, dibakar dulu gitu. Bakar. Yang jelas masalah sampah selesai dulu sambil kita melakukan perbaikan dalam prosesnya ya, karena memang dibakar itu menimbulkan efek karbon ya. Tapi kalau nggak dibakar, ditimbun pun itu sama menimbulkan efek karbon juga, karena gas metana yang terbentuk itu menumpuk kan Pak di bawah. Ya, itu begitu keluar dia ngisep ozon, mengikat ozon sehingga membuat itu lubang-lubang ozon itu ya, sehingga filter atas ultraviolet menjadi tipis. Iya, itu kan menjadi bom waktu juga Pak. Kayak kemarin kan kasus yang kebakaran Tangerang itu. Iya. Khawatirnya kayak gitu terulang lagi gitu kan, kalau cuma ditumpuk. Dan musim kemarau ini nggak cuma Tangerang sih, semua TPA kita punya potensi yang sama. Iya, kemarin Lebak Pak udah kebakaran. Iya. Sampai kemarin kebakaran turun tangan, tapi alhamdulillah nggak kayak di Tangerang. Lebak itu TPA-nya yang kebakaran. Iya, TPA Dengung. Sama kasusnya sama kayak yang di Tangerang, cuman ya nggak sampai berhari-hari. Alhamdulillah bisa tangani secara langsung. Kita kembali ke topiknya nih Pak. Tentang efektivitas program ya Pak. Nah, menurut Bapak saat ini program yang sudah berjalan itu tentang kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat itu sudah berjalan secara efektif belum Pak? Kalau kesejahteraan masyarakat ini sudah baik ya. Terutama untuk pendidikan tadi sudah berjalan ya, sekolah gratis. Kemudian untuk UHC, untuk layanan kesehatan. Alhamdulillah sih di Banten kita berusaha menjaga supaya iuran BPJS yang dibayar oleh pemerintah itu terpenuhi, mendekati angka yang ideal. Di beberapa daerah seperti Tangerang Raya, kemudian di Cilegon itu sudah sudah pada grade A gitu, sehingga kalau ada pasien yang tidak mampu, dia belum punya BPJS, dia bisa langsung dilayani oleh rumah sakit dengan jaminan BPJS. Itu karena UHC-nya kita penuhi ya, mendekati 100%. Sehingga BPJS juga tidak khawatir menghadapi klaim dari masyarakat, karena kita sudah bantu ininya. Baik ya, bukan kita bantu, tapi kerjasama antara pemerintah daerah dengan kita untuk saling melengkapi iuran BPI-nya. Nah Pak, kalau selain tadi soal serapan program ya Pak,
ada suatu persoalan yaitu tentang ketepatan sasarannya nih. Nah, menurut Bapak, seberapa sering sih program-program kesejahteraan rakyat ini menyasar langsung kelompok masyarakat? Bukan cuma, jadi efeknya kerasa gitu langsung oleh masyarakat, bukan cuma buat melengkapi target doang gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk tadi UHC itu sudah kerasa ya. Contoh lah ini, tukang ojek misalkan, yang saya ada tukang ojek yang datang ke rumah saya. Oh, ada Pak? Iya, ya masih inilah masih tetangga gitu ya. Ngeluh dia dadanya sakit. Kalau ngojek paling siang aja pulang gitu, karena sudah nggak kuat gitu. Terus saya nasihatin, coba kemungkinan kamu kena jantung gitu. Karena dia keluarnya di dada. Jadi, kalau pengetahuan terbatas kan saya kerokin Pak, nanti kalau dikerokin kalau kerokin sakitnya hilang saya jalan lagi, cuman sebentar lemas lagi gitu. Itu kamu periksa punya BPJS nggak punya, bikin dulu BPJS, bikin BPJS, kemudian setelah jadi dia periksa ke dokter melalui puskesmas ya, terus direkom ke dokter jantung. Nah, sama dokter harus diring Pak. Dan kemudian udah begitu diring, udah ikutin aja kalau dokter diring, karena kalau diring itu kalau kamu bayar sendiri itu satu ring bisa 90 juta. Wah. Udah kamu punya BPJS kan, saya udah bikin Pak. Akhirnya dia ke rumah sakit operasi ring dengan BPJS ya. Habis itu besokannya dia udah datang ke rumah lagi, udah Pak saya udah bisa ngecek lagi full time gitu, udah bisa sepanjang hari. Dan itu kemarin dibiayain sama BPJS. Ya. Oh. Nah, yang begitu-begitu kan dan itu nggak cuma dia aja yang datang, yang lain-lain juga ada yang datang gitu. Nah, itu kan artinya memang layanan ini dirasakan oleh masyarakat, dan itu kan BPJS itu kan nggak serta-merta dia mau mengcover, tapi karena kita ikut berkontribusi memberikan iuran anggaran untuk iuran BPJS itu sekitar 350 miliar per tahun kita anggarkan untuk itu. Dari Pemprov untuk pembayaran BPJS masyarakat. Iya, terutama masyarakat yang kurang mampu ya. Kalau yang sudah jadi pegawai itu kan di cover oleh perusahaannya. Nah, selaku anggota Komisi 5 Pak, bagaimana sih Bapak menjalankan fungsi pengawasan agar program-program tadi itu berjalan secara efektif Pak? Ya, tentunya kita menjalankan program, ada program pengawasan di DPRD ya. Kita bertemu masyarakat, bertanya apakah ini sudah berjalan atau belum, apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi kewenangan provinsi yang mereka harapkan belum tercapai. Itu kita membuat program pengawasan ya, peraturan daerah dalam rangka itu untuk mencari feedback dari masyarakat terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke, bakal ada evaluasi terus-menerus Pak? Ya, tentunya hasil itu kita jadi bahan untuk raker dengan dinas. Oke, jadi setiap program itu Bapak laporkan dengan stakeholder terkait ya, agar bisa dievaluasi hal-hal yang tadi itu atas masukan dari masyarakat tentunya. Oke, siap Pak. Lalu Pak, mengingat kondisi fiskal Banten yang sangat tertekan ya Pak, tentu tidak semua program bisa dijalankan secara maksimal ya Pak. Nah, menurut Bapak strategi apa sih yang perlu diterapkan supaya belanja yang terbatas ini tetap bisa memberi dampak maksimal kepada masyarakat? Ya, tentunya kita melakukan efisiensi ya, efisiensi anggaran untuk hal yang masih bisa ditunda pelaksanaannya, kita tunda ya, khusus untuk mengcover hal yang mendasar, menjadi layanan dasar masyarakat ya, hal yang sifatnya koordinasi, kemudian untuk hotel dan sebagainya itu kita tunda ya, termasuk tenaga ahli. Tenaga ahli lagi. Ya, kita kurangi volumenya yang masih bisa dikurangi, karena ada tenaga ahli yang nggak bisa dikurangi, misalkan ya untuk tenaga administrasi untuk komisi misalkan komisi informasi publik atau konfirmasi KPI ya, penyiaran itu kan harus ada tenaga
pendukungnya yang itu dianggarkan di tenaga ahli. Itu yang nggak bisa dikurangi karena fungsi itu harus berjalan. Tapi yang lain-lain bisa. Iya, Pak, kalau misalkan jika harus memilih nih Pak, ketika ada efisiensi ini, Bapak lebih memilih mana nih sektor yang harus diselamatkan ya? Sektor pendidikan kah, sektor kesehatan, atau sektor bantuan sosial gitu Pak? Apa sih yang perlu Bapak prioritaskan nanti? Yang harus kita prioritaskan adalah yang menjadi mandat prioritas kewenangan kita ya, belanja wajib istilahnya. Itu yang harus kita amankan karena itu amanah undang-undang ya. Ya di sektor kesehatan, pendidikan ya. Di luar itu nanti kita lihat ketersediaan uangnya. Tapi dua hal itu amanah dari undang-undang. Amanah ya Pak. Iya. Oke. Nah Pak, kita tadi kan tahu bahwasannya APBD kita tertekan nih Pak. Dan tadi ada banyak efisiensi, hal-hal program-program yang kepada masyarakat. Nah menurut Bapak, ketika ada efisiensi ini perlu nggak sih Pak sambung tangan dari stakeholder terkait, stakeholder lain, misalkan dari pihak swasta untuk ikut bantu menyukseskan nih program-program pemerintah? Iya. Emang idealnya begitu ya. Cuma kadang kita datang ke swasta, mereka juga bilang, Pak kita juga lagi lemas juga. Sulit juga. Iya lagi. Banyak swasta yang saat ini memang lagi mereka dalam kondisi yang ini ya. Iya, ekonomi lagi sulit Pak. Iya, lagi berat juga. Jadi kadang-kadang kita kalau terlalu menekan dianggap ini malakin lagi. Jangan juga ya itu Pak. yang kita harus jaga juga gitu. Paling misalkan belanja sosial perusahaan gitu kan, bagian dari undang-undang untuk perusahaan publik itu mesti ada belanja publik ya, belanja apa sih namanya, forum, ada kita forumnya itu forum ini CSR ya. Karena itu ada di ada di regulasi terkait dengan perusahaan publik ya. Kalau mereka ada keuntungan, itu di samping dividen mereka harus menganggarkan untuk CSR guna keberlangsungan mereka juga gitu. Itu kalau itu paling wewenang kita sebatas itu, CSR untuk CSR dari perusahaan-perusahaan publik ya. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, mungkin ada hal yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah ataupun kepada pihak swasta untuk bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten nih? Ya, baik. Kita ingin peran serta partisipasi dari masyarakat untuk mari datang ke fasilitas pemerintah ya, terkait dengan hal layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jangan takut untuk datang ke rumah sakit, jangan takut untuk tidak dibayar pemerintah sakitnya. Datanglah ke rumah sakit. Kalau tidak mampu urus surat tidak mampu dari dinas sosial dengan ini dari kelurahan ya, pengantar dari kelurahan supaya bisa berobat ke rumah sakit ya. Jadi jangan takut berobat kalau Bapak Ibu sekalian kena sakit ya. Dan itu adalah program dari provinsi, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kota, rumah sakit dan BPJS untuk memastikan bahwa masyarakat itu harus terlayani secara kesehatan dan juga pendidikan. Itu karena itu menjadi amanah layanan dasar dari pemerintah provinsi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, kita udah ngobrol 25 menit lebih nih Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Budi Sama-sama, atas penjelasan mendalam hari ini. Semoga di tengah keterbatasan anggaran yang ada, belanja daerah Banten bisa terus dioptimalkan agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Amin, amin. Amin ya Pak. Buat pendengar sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan share podcast ini. Dan see you. Sampai jumpa lagi.